Terus amat bang, lagi ngapain sih? Gue mau menyampaikan kritik aja di media sosial. Kan sebagai warga negara gue berhak dong bersuara, ya kan? Hati-hati lu, diciduk. Tuh. Ada yang laporin. Kenapa diciduk? Iya, lu lihat berita? Lagi rame tuh masalah Yang mana nih? kritik mengkritik. Itu biasa, Bung Rocky. Oh iya, lagi rame. Iya, dia kan ngeritik ya. Sebenarnya kan emang kritik gitu. Masalah apa? Kepemimpinannya Jokowi, dia pengen ninggalin legacy dan segala macem lah. Tapi penyampaiannya kan yang kayak harus hati-hati juga lu, Bang. Dia kan bilang iya. Gara-gara itu jadi dia dilaporin. Iya. Padahal tujuan dia mengkritik. Gue sekarang sebenarnya gimana ya? Gue bingung nih negara kita sekarang ini. Sebenarnya ini orang yang baper-baper atau emang pada kurang literasi kritik, budaya kritik gitu nggak sih, ya kan? Terus sekarang dikatain dikit ngadu, ya mewek gitu, merasa tersinggung. Maksud gue kan nggak bisa dilihat dari satu sisi juga. Kalau di kita ini kan mengkritik kan ada yang emang sifatnya satir, ada yang emang to the point yang keras dah kayak Rocky Gerung, dan ya banyak lah. Ya buat gue sih masalahnya kitanya ini nih nanggepnya gimana. Masa apa-apa harus dilaporkan nih? Sama aja ketika gue bersuara nih, gue menyampaikan keresahan gue lewat gaya bahasa gue, lewat cocot gue, terus orang gak terima, masa dilaporin gue? Artinya kebebasan berpendapat gue dibungkam dong. Ya itu makanya sebenarnya kan emang kita kan menjunjung tinggi masalah kebebasan berpendapat ya. Cuman ada aturannya sebenarnya, Bang. Jadi apa namanya? Ini bagian dari argumen yang ngelaporin Rocky Gerung justru masalah pasal penghinaan terhadap presiden itu kan ada. Itu yang hati-hati lu. Nah, coba deh sekarang ku tanya sama lo, kalau yang dari yang rame-rame ini ya, menghinanya itu di mana? Itu masalah bajingan dan tololnya. Lu sekarang kan kalau lu ketemu gua, ya kan, namanya ada banyak gitu. Terus lu pengen bingung kan, gua yang mana lu cari? Lu pasti bilang gua yang gendut dong. Masa gua tersinggung nggak? Kan itu emang ciri dari gua, ya kan? Kalau lu nggak tahu ngatain ciri gua, otomatis lu nggak tahu kan gua ini yang mana nih yang lu maksud. Jadi buat gua sih lu kalau mengata-ngatain kayak gitu ya, buat gua harus lihat konteksnya juga. Lu menghina apa enggak? Dan kalau gua rasa dia menyebut secara langsung itu ngatain personalnya Jokowi atau apanya dulu nih, ya kan? Lagi-lagi kalau kayak gitu caranya dibungkam lagi. Lu inget gak sih beberapa waktu juga tuh kemarin ada yang guru ya kalau nggak salah, guru honorer apa di Jawa Barat tuh, ya kan mengkritik juga. Kritik. Terus langsung dipecat. Kami dipecat. Loh sekarang tuh dia mengkritik juga. Ini jadinya gue bertanya-tanya nih, ini kita yang baper atau emang anti kritik sih? Nah itu emang yang jadi masalah sebenarnya. Masalah pasal penghinaan itu kan emang banyak yang ini. Gue juga sepakat sih kalau lu ngomong kayak gitu. Karena ketersinggungan orang itu berbeda-beda. Gue sepakat kan? Iya. Apa namanya? Kayak gue bisa bilang lu nggak tersinggung kalau misalkan dibilang gendut. Iya. Tapi orang lain bisa tersinggung dibilang gendut. Nah cuman ternyata kemarin itu sempat ditolak juga laporannya karena dengar sih harus Jokowi yang laporin gitu sebagai orang yang terhina. Lah ya itu dia, makanya maksud gue kan artinya kalau personalnya merasa terhina harusnya dia melaporkan dong. Ya kan kalau sekarang dengan membawa pasal yang kayak gitulah, pasal UIT lah yang rame juga.
ya kalau kita nggak dikasih kebebasan dan orang melihatnya nggak nggak secara konteks menyeluruh, sama aja gue dibilang menghina terus. Gue sekarang mengkomplain nih, misalnya nih kayak yang lagi gue pengen lakuin nih, gue pengen kritik nih, ini Jakarta macet terus, berapa kali pemilihan gubernur kok nggak ada perubahan sama sekali nih, gubernurnya pada kemana? Nah gue menghina nggak menurut lo? Ya kan? Sih. Tapi ya balik lagi kan, kalau disangkanya gubernurnya kemana, ntar yang terhina, yang merasa gue menghina gubernur ini banyak banget, ya kan? Itu dia maksud gue nih, kita harus tahu juga apa yang kita kritik nih, ngelihatnya tuh jangan dilihat hanya subjektifnya, objektifnya, ya kan? Gue kan mengkritik misalnya tuh macet yang gak teratasi, gubernurnya pada ngapain aja selama ini, banyak beberapa periode, ya kan? Gue mengkritik gubernurnya, bukan gue ngeritik orang-orangnya ya. Kayak misalnya ngapain aja Ahok selama ini, ngapain aja Anies selama ini, ini lagi yang baru Heru Budi ngapain aja kerjanya nih, kan beda kayak gitu ya kan? Iya. Aneh sih gue sebenarnya kalau masalah mengkritik ini nih. Dan sebenarnya gue ngeliatnya juga ya, kadang tuh orang-orang yang nggak penting sama ini, kayak lu gue ini biasa aja, tapi teman-teman lu nih misalnya nih ya kan? Iya sih, benar. Kan kayak yang sekarang kasusnya Rocky Gerung ini kan, awal dilaporinnya sama relawan-relawan ya kan? Justru Jokowinya santai-santai aja kan? Wales-wales aja gitu ya kan? Santai-santai aja dia, malah kayak misalkan Gibran gitu kan? Meskipun dia udah jadi kepala negara, tapi kan dia anaknya juga. Nah dia nyautinnya santai gitu. Terus akhirnya Rocky Gerung itu minta maaf juga bang. Cuman minta maafnya dalam konteks dia ngeramein doang gitu. Bukan masalah dia bilang. Mungkin karena suasananya gaduh ya. Iya, karena kegaduhan. Karena statementnya dia itu jadi ada kegaduhan yang terjadi kayak sekarang ini. Tapi dia nggak meminta maaf dengan statement yang dia keluarkan. Ya buat gue sah-sah aja sih. Iya. Toh ya apalagi sekelas Rocky Gerung ya, yang emang ya bukan yang ngebela sih, ya emang dia paling nggak bisa berpikir kan. Pasti bisa bedain lah mana mengkritik, mana menghina gitu. Iya. Dan kita pun juga tahu maksudnya. Tapi kan masalahnya ya apalagi kayak menjelang tahun politik gini nih, apa-apa orang-orang jadi serba sensitif masalahnya. Bener sih. Tapi masalah itu tuh bang, masalah ngeritik lembaga negara atau misalkan ngeritik presiden gitu. Itu juga ternyata gua baca nih ada undang-undangnya bang. Kalau bukan ngeritik ya, masalah penghinaan. Kayak misalkan kemarin tuh sempet BEM UI gitu kan pakai tikus dan segala macem gitu kan. Iya tuh tahu. Kalau itu dianggap penghinaan, bisa aja DPR ngelaporin karena ada undang-undangnya bang. Nih masalah undang-undang itu menurut lu kayak gimana sih bang? Kan kayak kita tuh kebebasan berpendapat kan harusnya dijamin dong, gitu kan. Tapi ada batas-batas tertentu kayak misalkan masalah penghinaan yang sebenarnya karet juga gitu. Ya iya sih karet. Makanya ya kalau kita flashback lagi ke belakang kan, pasal UIT ini kan termasuk pasal yang karet kan. Kayak apa sih nih delik yang mau diaduin nih apa nih? Iya. Ya kan kayak merasa tersinggung, itu kan udah balik ke personal ya kan. 1000 orang ngatain lu apa gitu misalnya bego, tapi lu nggak tersinggung, ya tetap aja berarti kan nggak masuk ke penghinaan atau pelecehan gitulah ya kan. Tapi kalau satu orang ngatain lu ganteng misalnya, lu merasa tersinggung, nah iya ya kan sih, bener. Kan sebenarnya gitu ya. Cuman ya gue ngeliatnya ini ada batasan ruang. Jadi kalau ada lu ngebatasin dengan undang-undang tersebut ya, jadi lu kayak aku mau kritik ini takut ya kan, gue pengen ngomong ini takut, akhirnya kan apa, mungkin bisa menyurahkan lewat hal-hal lain yang nggak ketahuan, yang nggak gampang ketahuan lah.
Ya lu tahu sendiri banyak juga lah grassroots di bawah-bawah ya kan, gerakannya kayak gimana. Tapi kan jadi kayak lebih gimana sih, lu negara demokrasi nih. Tapi lu mau mengkritik sesuatu, lu dibungkam. Iya sih. Itu emang yang jadi masalah sebenarnya. Tapi seru juga sih kalau misalkan emang dibahas itu dari masalah undang-undang ITE-nya. Gue pernah baca waktu itu. Undang-undang ITE itu sebenarnya bukan undang-undang buat ngelaporin orang. Bukan itu undang-undang untuk perlindungan awalnya ya, untuk perlindungan konsumen jual beli online Bang ternyata. Ya kayak misalkan kalau ngebohong dan segala macam. Nah, cuman kesini-sininya jadi digunain buat lapor melapor. Ini kan kocak juga ya, maksudnya jadiin senjata gitu buat ngejatuhin orang gitu. Iya, orang yang kritik ya kan, orang punya apa. Buat gue sih bukan masalah sopan santun bahasanya atau gimana ya. Ya oke lah, bahasa terdengar kasar gitu. Mungkin ada bahasa-bahasa yang terdengar kasar. Nggak cuma di Rocky Gerung doang ya, maksudnya kayak yang kemarin BMUI bilang itu tikus ya kan. Bisa jadi itu kan kasar, cuma kan itu emang cara mengkritiknya gitu. Iya. Lagian kayak kita ini di sini kritik pelan aja didengarnya lama ya kan. Ini kritik yang keras aja belum tentu dilakuin, gimana yang pelan lu gitu. Iya sih. Jadinya emang harus ada kayak apa ya? Gue bilang kayak perlu digertak dikit lah, lebih keras dikit lah gitu. Maksudnya biar sadar. Akhirnya kan kayak gini juga kesentak nih, ya kan banyak pihak kesentak juga kan. Gara-gara omongan itu ya emang karena harus itu. Cuman tuh yang perlu ditekankan itu kalau menurut gue ya itu, ngelihat konteksnya. Jangan sampai omongan kita niatnya apa tuh, orang lain nangkepnya cuman separuhnya dong. Ngomongnya kasar, ngomongnya ini. Padahal emang tujuannya mengkritik gitu, karena emang pelan udah nggak bisa. Ya harus dikerasin lah, ya kan? Iya sih. Susah orang-orang kita nih pelan. Tapi emang iya sih, masalah konteks omongan itu yang berbeda-beda dipahaminya gitu. Kadang ketersinggungan orang juga sih. Itulah makanya gue bilang aduh, orang-orang kita gampang banget baperan ya kan? Iya. Baper udah urusan lain aja lah. Mau dikritik aja kok baper. Ya kan? Ini kalau berhasil, kalau gue lihat nih, kalau berhasil gitu, Rocky Gerung ternyata jadi tersangka atau misalkan jadi dilaporin dan diproses lah secara hukum gitu. Ini bakal banyak banget orang yang lapor masalah penghinaan kayak lah gitu. Iya makanya kayak buset, kayak kerjaan polisi kan banyak banget ya kan. Iya. Masa lu cuma timbang gara-gara lu baperan doang harus bikin pengaduan apa segala macem. Iya. Ya kan kedewasaan kita juga lah, zaman berubah, ngelihat apa-apa ya aduh, jangan sampai ketinggalan zaman banget lah kita ini. Udah masa mau stuck terus ya kan akhirnya apa juga nantinya kan stigma yang muncul itu kayak orde baru, soal lu dibungkam terus ya kan. Iya. Ya nggak bagus juga gitu buat pemerintahan berikutnya, karena ada kesan-kesan seperti itu takutnya ya kan. Ya buat gue namanya kritik nggak perlu ada batasan lah. Kalau gue ngerasa kritik itu bebas dimanapun, ya kan, mau di media sosial, mau turun ke jalan, mau dengan cara apapun. Cuman tuh kalau gue yang penting konteksnya jelas, apa yang lu kritik gitu. Ya emang jangan menghina juga. Kalau menghina mungkin bisa kenal ya kalau emang dilaporkan gitu. Dan balik lagi sih sebenarnya kan kayak niat lu yang perlu dipertanyakan ya kan. Iya. Lu menghina apa mengkritik nih. Ya cuman gua kalau mau kritik dengan cara apapun bebas lah. Yang penting ada konteksnya jelas. Ya kalau emang tiba-tiba lu nggak ada apa ya, nggak ada data yang mau lu kritik, terus lu tiba-tiba misalnya nih, misalnya lu ngomong Jokowi maling rakyat, ya itu sama aja lu fitnah ya kan? Ya kan, maling uang rakyat gitu. Jokowi maling uang rakyat. Ya itu kan kita kan itu baru namanya
Fitnah tuh, gue mungkin iya dah. Sempat tuh kejadian juga. Tapi kan kalau dijelasin lagi dari sisi apanya, masuknya kritik lagi ya. Ya serba salah sih, makanya harusnya tuh orang-orang juga harus ngelihatnya tuh, aduh objektif lah. Gue tuh pengennya tuh masyarakat kita harus mulai objektif ngelihat sesuatu. Jangan sampai nih ke depan mudah diadu domba karena hal-hal seperti ini. Wah. Repot ya. Repot banget pasti kalau kayak gitu caranya mah. Udahlah bang, ngeri juga ngomongin kayak gini. Lu takut lu? Ngeri diciduk bang. Ya sekarang aja dinding aja bisa ngomong. Dinding aja bisa denger ya? Iya ngeri. Buset serem banget. Ya udah dah bang, balik. Ya hati-hati dah ya. Gua lanjutin lah.